Oke guys, balik di jeung aing ya di channel Halo Alma, dan kali ini saya kedatangan dua tamu ya. Masih rekan saya waktu dulu sekolah di SMP dan SMK ya. SMP 1 Cidaun dan SMK 1 Cidaun. Nah, kita akan mengulik cerita pengalaman mereka setelah lulus sekolah ya. Apa aja yang dialami mereka, cerita apa yang mereka jalani. Nah, ini ada siapa namanya? Peri. Kang Peri. Nah, ini Kang Ule ya. Kalau nama aslinya itu nanti kalian cari sendiri di Facebooknya ya. Kalau nama panggilannya Kang Ule, dia nggak mau disebut nama asli. Jadi Kang Peri sama Kang Ule ini saya akan ulik cerita dia pas jadi ABK kapal, dari pengalaman pahit dan manisnya. Tapi sebelum kita melanjut ke pertanyaan itu, Kang Peri boleh disebutkan dulu domisili lahirnya Kang Peri itu di mana gitu sama Kang Ule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Peri, asal lahir Cianjur, alamat Kampung Padawaras, usia 29. Usia 29. Nah, masih ngora. Kang Ule. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Sahromrat Nengsi. Nah, nama asli saya. Sok usia naon itu di mana gitu. Saya lahir dari Cianjur. Usia saya 29, sama Peri. Masih ngora. Kita umurnya masih sama, cuma saya beda setahun sama mereka. Saya masih 27, Bang. Berarti di antara mereka saya yang masih muda. Aslina. Kalau untuk status boleh dipertanyakan status. Boleh. Dari Kang Peri dulu status. Jangan bilang duda ya. Karena saya emang statusnya itu. Coba Kang Peri statusnya. Alhamdulillah sudah beristri. Alhamdulillah. Berapa anak? Dua. Apakah ada rencana mau nambah lagi Kang Peri? Nanti kalau sudah kaya. Amin. Untuk Kang Ule gimana Kang Ule statusnya? Alhamdulillah, untuk status masih jomblo. Nah, Jomblo di depan kamera kah? Atau aslinya jomblo? Aslinya Asli. menikah saya. Boleh kalau misalkan nanti kalian mau bertanya-tanya sama Kang Ule atau Kang Peri, atau mau yang dicandung sama Kang Peri. Kalau istrinya nggak marah, ada istrinya di sini. Mohon maaf kita bercanda ya. Ada di sini istrinya sedang menonton. Dan ini untuk Kang Ule, kalau misalkan ada yang tertarik ataupun mau berkenalan, boleh nanti dijapri ke Facebooknya yang seperti namanya tadi ada di awal pembukaan. Nah, gini Kang Ule ya, Kang Peri, saya kan sebagai konten kreator ya. Jadi video saya random kemana gitu. Nah, kali ini saya ingin menyempatkan waktu, ya udah lama lah kita nggak kumpul bersama ya Kang Leman ya. Kita teh lulus SMK itu 2013 kalau nggak salah ya, 13-14. 2013. Ya, sekarang udah 2024, berapa tahun kita nggak bertemu? Hampir 10 lah. Nah, kita udah lama nggak bertemu. Pas bertemu ternyata muka kita udah tua sih. Padahal kalau dilihat dari cerminan, kita itu sebenarnya masih muda gitu. Dari umur cuma status aja yang menghalangi. Oh, Kang Leman sok gila ngopi lah. Atau nuhun. Betul baru dah. Ayo, baik tuh di endorse ge ngopi we, kantong disebutkan merek. Orang ngobrol ngaleng gitu le, ka mananya Kang Leman ya. Aduh, ieu Kang Peri. Jadi pengalaman Kang Peri sama Kang Leman siap diceritakan Kang Leman? Insyaallah. Per siap? Kang Peri. Jadi kita akan mengulik ya cerita Kang Peri, pengalaman Kang Peri sama Kang Leman di pas jadi ABK kapal di mana Kang Leman? Di Bali. Di Bali. Kapal apa kalau boleh tahu? Perintis. Nah, PT Perintis. Jadi mereka berdua pernah berlayar seperti bajak laut ya.
Tapi alhamdulillah ya, Kang Peri masih diberi umur panjang, Kang Leman sama juga diberi umur panjang sehingga bisa lekas pulang lagi ke kampung halaman ya, bertemu lagi dengan saya, alhamdulillah ya. Nah gini Kang Peri, sebelum ke Kang Leman ya, saya penasaran nih sama Kang Peri. Kan Kang Peri waktu di laut itu kalau pas lagi nyandar mesti rambutnya gondrong gitu ya. Ya, gondrong. Rambutnya sangat gondrong. Apakah emang bajak laut bukan bajak laut. ABK itu emang identik dengan rambut gondrong gitu? Apa enggak ada salon tukang cukur gimana gitu? Ya, karena gak ada tukang cukur gitu. Yang satu-satunya tukang cukur itu cuma saya di Oh. kapal. Jadi Di saya enggak ada gunting, gitu. Ya, Cukuran juga seadanya mungkin ya. adanya pakai gunting doang. Masih Cuma Kang Peri yang bisa nyukur, Iya. tapi Kang Peri nggak bisa ada yang nyukurin. ya gitu. Jadi sehingga Gondrong. tumbuh rambut gondrong ya. Ya. Wah Kang Leman juga waktu pulang segini nih. Kirain teh wanita pas di ini disapa halo Neng, pas muka wah muka jalur, muka laki. Nah ini Kang Peri, sebelumnya ya Kang Leman ya, dari Kang Leman atau Kang Peri dulu boleh itu mah. Jadi saya mau bertanya sebelum berangkat gitu ke Bali ya sebelum berangkat ke Bali kan Kang Leman sama Kang Peri itu berangkatnya bareng ya, Barang. karena emang udah janjian dari awal. Nah kalau karakter Kang Peri kan kalau saya lihat orangnya baik, tapi sedikit ada pundungan gitu cek bahasa iya nama. Kalau Kang Leman kan dilihat dari sisinya seperti sangar gitu, galak ternyata dewasa. Sangar tapi dewasa, jadi bisa membimbing mau tua mau muda gitu. Nah ini pengalaman dari Kang Leman sama Kang Peri, cerita lah bukan pengalaman dulu ya, cerita Kang Leman sama Kang Peri sebelum berangkat dari Cidaun ke Bali itu prosesnya kayak gimana? Boleh dari siapa aja yang mau duluan yang bercerita? Sudah. Boleh mau Sunda mau Indonesia, kita mengerti lah, nanti ada translate. Coba Kang Peri. Yang pertama izin orang tua. Saya di perjalanan sehat. Minta doa orang tua izin. Sebelum berangkat. Minta orang tua istri. Itu udah pasti, sama kalau udah punya istri minta izin sama istri, sama anak juga. Boleh dikencangkan suaranya Kang Peri, soalnya ini jauh. Jauh. Siap. Jauh. Ya, intinya harus minta izin orang tua lah. Soalnya kan kerja di laut itu beda sama di darat gitu kan. Agak lumayan beresiko gitu. Dari mulai dari keberangkatan juga, nanti udah persiapan di tengah juga harus ekstra persiapan. Harus kuat. Doa fisik, sama badan fisik ya. Namanya mental lah kalau Mental. misalkan kerja Yang di pertama laut harus kayak mental gitu. ya, lebih kuat. Ya banyak yang bilang katanya kalau kerja di laut itu katanya capek, berat banget gitu. Sejujurnya sih kalau untuk masalah kerjaan standar sih ya. Standar. Kalau masalah kerjaan Standar. Cuman waktunya buat tidur aja. Oh jadi tidur gimana itu tidur? Kalau masalah tidur kita mana ya? Kan kita setting misalkan dari jam 6 jam 7 lah, jam 7 selesai misalkan, tergantung cepat lambatnya itu ya. Selesai jam 12 siang. siang. Nah pas selesai jam 12 siang, jam 1 sampai jam 5 baru bisa tidur. Oh istirahat. Istirahat, Oh berarti kerjanya dari jam 7 pagi Ya, sampai jam 12 siang. ya, Baru istirahat dari jam 1 sampai jam 5. 5. Oh berarti 4 jaman, 5 jaman ya? 5 jam. 5 jaman. Nah, dari 5 jam itu teh bangun Tergantung lagi? itu tergantung tekongnya sih, tergantung Tekong. tekongnya mau turun pancing jam berapanya. Tapi kalau di kapal kita terbiasa jam segitu. Jam segitu. Jadi ini cerita pas kerjanya ya, Bang? Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf Kang Leman. Sebelum bekerjanya ini, sebelum berangkat. Oh, Sebelum berangkat contohnya Kang Leman di dalam perjalanan sama Kang Peri gimana? Ada hambatan atau tidak? Terus bertemu dengan siapa aja gitu sebelum ke sana? Alhamdulillah gak ada hambatan sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dilancarkan. Dilancarkan. Mungkin itu berkat doa orang tua ya. Ya. Terima kasih ya untuk para orang tua yang telah memberikan doa kepada anak-anaknya, memberikan doa kepada Kang Peri sama Kang Leman. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang menyaksikan atau menonton ini ataupun keluarga dari Kang Leman atau Kang Peri
Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Salam ya untuk mamahnya Kang Leman sama mamahnya Kang Peri beserta keluarga. Ayahnya dan keluarganya dari saya. Kuat. Nah ini Kang Leman dari Cidaun kan mungkin berangkat ke sana itu prosesnya panjang lama ya waktunya. Nah emang dari sini real berdua aja atau emang ada teman lain? Bareng teman. Boleh diceritakan siapa aja teman Kang Leman, dari mana aja gitu kalangannya, bertemunya di mana, titik berkumpulnya gitu. Boleh diceritakan dulu dari datang dari Cidaun sampai bertemu dengan teman-teman Kang Leman. Biasa kontak-kontak lewat sosial media, tapi sama-sama orang Cidaun juga. Orang gitu. Cidaun tapi Ya, belum kenal wajah gitu. Udah kenal. Oh sebelumnya udah kenal, Udah kenal. cuma belum akrab sepenuhnya kayak gini gitu. Ya gitu. Jadi yang akrab itu cuma Kang Leman sama Kang Peri yang lebih udah Ya. kenal dari awal. Ya, gitu. Nah itu berapa jam sampai ke lokasi sebelum sebelum berangkat ke kapal ini Maya? Dari perjalanan Cidaun kemana dulu ini yang dituju? Pertama kita ke Bandung, dari Cianjur ke Bandung biasa. Dari Cianjur kota? Dari Bukan dari kita- Cidaun. Oh Cidaun, Ya, oh Cidaun. langsung lewat Jalan Bandung. Jalan Bandung. Oh, Jalan Bandung. Nanti ketemu di Bandung, biasanya kan ada bus. Ya. Bus travel langsung dari sana, bukan travel sih, bus PT. Bus gitu. PT. Oh Langsung kalau dari kita sini ke mah Bandung. naik elep mungkin ya. Ya. Berdua itu, Cuma cuma kemarin berdua. kita tuh Kita ketinggalan. bareng-bareng. Oh di sini udah bareng-bareng. Iya, udah Berapa bareng-bareng. orang itu Kang 5 Leman? orang kemarin kita berangkat. 5 orang. Siapa aja namanya Kang Leman boleh sebutin. Teman-temannya barangkali nanti nonton di podcast ini. Oh, Kang JJ Kang JJ dari mana itu Kang JJ? dari Cipandak. Nah, Kang JJ dari- Dari Cipatat atau dari Nah, Cipatat. dia dari Cipatat. Kang Peri dari Padawaras. Dari Saya dari Kereta Jadi. ada beberapa orang. Lagi. Lupa. Oh, Danang Oh sama dari Danang. Kereta Jadi. Oh Danang dari Kereta Jadi. Danang. Berarti ada 5 orang. Nah, untuk yang 5 orang apakah masih sehat, kuat atau masih udah pulang ke kampung halaman atau masih di sana Kang Leman? Yang 2 orang masih di sana, masih di Oh. Bali. Yang 2 orang masih balik. Semoga kalian diberkati ya, Amin. dikasih kesehatan. Untuk yang masih berjuang di lautan sana, mungkin nanti kita bisa berjumpa kembali ya di daratan. Amin. Nah, Amin. nah, itu proses dari Cidaun ke Bandungnya itu paling berapa jam Kang Peri waktu di dalam Ya, perjalanan? kurang lebih 4 jam ya. 4 jaman. Iya, kurang lebih Itu 4 jam. teh berhenti dulu di Bandung istirahat atau emang langsung berangkat lagi? Harusnya sih langsung, Nah, cuma kita ketinggalan bus. Terus oh, ketinggalan bus. Akhirnya- terlalu lama mungkin Iya, dalam perjalanan ya. Iya. Akhirnya kita disuruh naik bus yang arah ke terminal Cirebon. Terminal Oh, Cirebon. Jadi dari Bandung itu ke naik terminal lagi ke Cirebon. Cirebon. Ya. Karena kita ketinggalan bus biasanya langsung banget. Nah. Bisa langsung Bandung Bali. Itu teh ke Cirebon berapa jam Kang Peri dari Bandung ke Cirebon? paling 4 jam. Sama kayak dari Cidaun ke 5 sana. jam lah. Berarti 4 tambah 5 berarti hampir 9 jaman ya. Gimana itu posisi ini badan? Ya, Udah biasa sih. Udah biasa, Ya, udah kuat biasa. kuli otot kawat Biasa. kang besi. Iya. Itu teh full 5 bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Nginep satu kita malam ya. nah, Satu malam. satu malam. Jadi kita begitu nyampe Cirebon itu Nggak kebagian tiket. nggak kebagian tiket. Jadi Dari kita- Cirebon teh. Iya. Nah, Iya. kita berangkatnya paginya. Oh, jadi berangkatnya paginya jadi malamnya nginep. Ya, kita nyampe Sambil Cirebon, istirahat itu? dari Bandung itu malam. Nginepnya di mobil aja apa di penginapan? Di terminal, Di atas. terminal? Iya. Soalnya terminalnya lumayan besar sih, bagus. Oh, di Bagus. terminal tapi ada tempat buat tidur. Ada. Iya, ada. Alhamdulillah ya. Jadi Mantap. ibaratnya menunggu tiket ya. Ya. Itu kenapa bisa ketinggalan gitu Kang Peri, Kang Leman bisa kehabisan tiket gitu gimana itu ceritanya? Apakah dari perjalanannya atau emang Kang Lemannya sama Kang Peri ada berhenti-berhenti dari jalan? Kalau saya kan dari Cidaun sampai ke Bandung kalau pakai mobil itu suka muntah mabuk ya. Jadi berhenti-berhenti gitu. Kalau ini kenapa gitu? Kita sebenarnya kita yang ngeyel sih. Heeh. Harusnya berangkatnya di hari sebelumnya kita Iya, berangkat ada di Bandung. Iya. Oh, udah di Bandung, Bandung. sebelumnya ini berangkatnya dadakan. Dadakan. Jadi busnya udah berangkat. Kita yang ngeyel sih sama pengurus. Kata turun jangan dulu. Ya kita kan pengen kerja. Udah. Kata Lagi pengurus. aja, ya. Oh, ngeyel. Jadi sebelum padahal belum disuruh, Ya, tapi udah. udah berangkat. Berangkat, ya. Karena mungkin udah gatel ya. Gatel. Iya, gatel.
cerita Kang Leman sama Kang Peri sebelum berangkat. Jadi belum disuruh berangkat udah berangkat. Ya lamun cek bahasa cek orang Sunda mah terlalu getolnya. Terlalu semangat. Terlalu semangat jadi yang langsung gawe. Nah, itu perjalanan Kang Peri sama Kang Leman yang dari Cidaun sampai ke Cirebon. Nah, dari Cirebon langsung ke jalur mana Kang Leman? Langsung ke Bali. Iya. Itu lewat apa Kang Leman sama Kang Peri? Travel naik mobil. Jadi enggak naik perahu, kapal gitu udah. Enggak. Oh, jadi travel. Ya, naik. Berapa hari kah dari Cirebon ke Bali? Ke Gilimanuk nanya. Coba kira-kira berapa hari atau berapa jam nyampe ke sana? Soalnya kan Bali itu jauh ya. Kalau misalkan ngambil kayak gini kan berangkat kita dari Cidaun Ya, sampai Bali itu 1 hari 1 malam. sampai Bali itu. Iya, kalau misalkan kita langsung Hampir 24 jam berangkatnya, lebih iya. mungkin ya. Oh, jadi 24 jam lebih dari Cidaun sampai Bali. Iya. Itu pun menggunakan jalur darat ya. Jalur darat. Jadi nggak naik pesawat ataupun laut. Jadi jalur darat. Nah, mohon maaf nih Kang Peri sama Kang Leman ya. Sebelum naik ke kapal perahu ini dari proses perjalanan dulu ada nggak perselisihan jadi dari antara kubu dari 5 orang itu perselisihan misalnya gini. Oh Kang Peri ada yang nggak enak nih, ini yang nggak enak karena ada dalam obrolan bercanda atau gimana gitu. Alhamdulillah sepanjang kita perjalanan Iya. nggak ada. Semuanya fair gitu ya. Fair. Dari makan, rokok, kopi sama-sama bareng. Nah itu emang kalau kita niatan bekerja bersama, mau 5, mau 4, mau 2, kita harus kerja kelompok ya. Iya. Apalagi kita merantau di negeri orang. Saling mengerti. Bukan negeri orang tapi kota orang ya. Orang. Jadi kalau kita sama teman itu berselisih paham ataupun ada yang nggak enak, kita akan susah nanti ya. Iya. Bukan Kenapa? susah. Tujuannya kita bekerja bukan cari masalah lah. Nah itu. Jadi kita harus saling menitipkan diri supaya saling ada yang membantu satu sama lain ketika kita sakit, kita nggak punya apapun, mungkin ada salingnya dari teman. Itu perjalanan Kang Leman dari Cidaun sampai ke Bali. Nah, proses dari Bali ya Kang Leman itu langsung naik ke kapal atau emang disuruh berkeliling-keliling dulu untuk menghafal rute yang ada di sana? Langsung disuruh ke kapal. Langsung ke kapal. Ya, kita datangnya langsung ke PT-nya langsung. Heeh. Ya kita misalkan kita bagian di kapal ini langsung kita masuk naik di kapal itu. Mm-mm. Tidur juga di kapal. Ya. Makan sih. Jadi Makan tidur di situ apapun dikasih. di kapal. Iya. Makan juga dikasih. Dikasih. Sehari 3 Nah, kali. Sehari 3 kali. itu pas berangkat ke kapal, biasanya kan kalau kapal itu nyandarnya lama ya. Ya. Kang Leman itu di kapal berapa bulan sebelum menyandar ke darat? Sebelum pulang gitu. Sama Kang Peri. Kan sekapal mungkin ya. Ya. Berapa bulan kira-kira? Soalnya setahu saya waktu teman-teman saya yang di kapal yang lain gitu ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, Kang. Ada paling sebentar itu 8 bulan untuk proses menyandar. Karena di tengah-tengah laut itu kan nggak ada sinyal, nggak ada pemukiman ataupun yang jualan. Nggak ada. Kebetulan kita naik kapal bagi hasil long land. Kapal bagi hasil itu maksudnya gimana Kang Peri? Bagi hasil itu apa? Iya, Coba. jadi kita kalau gimana ya? Bagi hasil kan Heeh. kapal bagi hasil itu kayak gini, kalau misalkan kita hasil pendapatan misalkan banyak lah, Iya. banyak misalkan, tapi tetap kalau misalkan gaji kita per bulan. Oh, gaji ada. Gaji ada. Oh, persenan ada mungkin ya. Persenan ada Oh. kayak gitu kalau bilang bagi Oh, hasil. Kalau jadi- misalkan kita nangkap ikannya banyak, hasil lah, Iya. hasil. Alhamdulillah kita juga dapat bagian lumayan lah kayak Oh, gitu. nama kapalnya apa? Perintis. Perintis, Longland gimana? Perintis Jaya. Perintis Jaya. Oh, Perintis Jaya. Jadi ada 2 sistem ya. Gaji pokok mungkin per hari. Iya. Sama Ya, tapi digajinya per bulan. Iya. Nah, ada gaji persenan. Jadi dibagi hasil. Jadi kalau penangkapan ikannya banyak mungkin ya, Iya. kita dapat persenan lebih. Banyak ya. Nah, kalau boleh tahu ini Maya bocoran itu gaji dari Kang Leman sama Kang Peri per harinya itu berapa gitu? Kalau boleh tahu dari penangkapan. Tergantung jabatan sih. Tergantung jabatan. Oh, ada jabatan juga. Ada jabatan. Ada jabatan. Jadi jabatannya itu kan kalau di pendidikan seperti saya ada S1, S2, ada PNS, ada honorer. Nah, ini gimana? Enggak, kalau jabatan di kapal, kalau Peri kan kemarin jadi koki, Iya, kalau jadi saya ABK biasa. Oh. Cuman beda berapa
5.000 10.000 5.000 5.000 10.000. Ya. Itu besaran koki atau ABK? besaran koki lah. Oh, Besaran jadi koki. Kang Peri itu chef ya. Chef. Nah, nanti kita akan buat video mukbang ya dengan Kang Peri karena Kang Peri itu apa namanya? Koki di di kapal rintis ya. Nah, ini Kang Peri. Jadi dilihat dari mukanya kita kayak asa meragukan ya kalau dia itu koki, tapi kalau yang namanya koki pasti masaknya lumayan hebat, lumayan jago. Koki Ebel kalau bilang teman-temannya itu koki Ebel. Oke, Bel ya. Nah, nanti Kang Peri siap buat konten mukbang masak dengan saya. Siap. Nah, nanti kita masak di di lautan atau di apa namanya? Pantai lah. Di sungai, di pantai sama Kang Leman. Jadi Kang Leman itu ada bisiknya di ABK berarti bisa menangkap ikan. Nah, nanti Kang Leman yang nangkap ikannya, Kang Peri yang masaknya dan saya yang makannya. Nah, jadi ada ada gaji harian, gaji bulanan, mungkinnya ada persenan. Nah, itu yang didapat Enggak, maksudnya harian sama bulanan itu saja sama, jadi digajinya itu per bulan. Nah, itu yang didapat dari Kang Leman sama Kang Peri. Nah, ini mohon maaf ya Kang Leman, Kang Peri, ada proses apa aja yang dialami dari Kang Leman dari hari pertama masuk kapal sampai beresnya kapal pulang. Dari cerita Kang Leman, kejadian panisnya, mahit sama manisnya. manis sama pahitnya gitu. Banyak. Mau dari pahitnya dulu, dari manisnya terserah. Mau Kang Leman dulu atau Kang Peri silakan. Dapat berdua ya, Saris. Boleh. Tapi kalau bisa mah masing-masing supaya saya tahu Kang Leman begini, Kang Peri begini gitu. Jadi nanti teman-teman Kang Leman yang menonton ini sama Kang Peri, kalau misalkan ada cerita dari ini jangan diambil hati ya. Tapi lebih ke introspeksi diri. Kita itu bekerja berlima, pulang berlima, misalkan berangkat berlima, pulang juga kalau bisa berlima. Kalau misalkan tidak berlima, tetap tali silaturahmi di antara kita harus tetap terjaga ya Kang Leman ya. Nah, boleh Kang Peri mau cerita duluan. Dari pahitnya dulu Kang Peri, pahitnya dulu Kang Peri selama Kang Peri ada di kapal. Tuh, dari proses mau masak atau ikutan jadi ABK atau gimana? Boleh diceritakan Kang Peri. Jangan panik Kang Peri, nanti kalau ada apa-apa kita kan udah meminta maaf udah menceritakan kepada PT-nya, udah udah menyebutkan nama PT-nya ataupun teman-teman kita yang ada di kapal. Jadi kalau misalkan Kang Peri bercerita, Kang Leman bercerita, tolong disupport ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya Kang Peri ya. Amin. Coba Kang Peri. Kang Leman mangut-mangut ini kayaknya udah ngantuk. Ngopi dulu Kang Leman, ngopi. Jadi tahan dulu ya, kita tidak smoke ya. Tahan dulu, coba Kang Peri. Ya, awal-awalnya kayak masih belajar lagi gitu. Ya, dari nol gitu Dari ya. nol lagi, jadi masih canggung gitu. Awalnya kan ABK. Oh, awalnya Kang Peri sebelum jadi koki ABK dulu. Iya. Awalnya ABK selama 1 bulan. Kemarin kokinya dia kan masih belajar ya. Oh, ada. Tapi sebelum ada Kang Peri ada koki gitu. Nah, koki kan dia bukan belajar kokinya sih. Cuma dia dari kapal collecting pindah ke kapal penghasil. Kalau kapal collecting kan dia kalau masak kan Iya. khusus masak. Oh, jadi nggak ikutan ke sana sini. Jadi satu cabang gitu. Kalau pas pindah ke kapal kita harus bisa semua. Oh, Sedangkan jadi dia- dikhususkan gitu. Khususkan. Harus bisa Harus semua. bisa semua gitu. Cuma kemarin dia kan susah banget ngajarinnya ya. Heeh. Nggak bisa-bisa. Masaknya atau Kalau di bukan ABK-nya? kerjanya. Oh, kerjanya. Sama koki juga ikut mancing juga, ikut Oh, koki setting, juga. ya. Kalau misalkan habis beres-beres itu Ya. ini itu kan masak, beres di dapur lah, beres di dapur langsung. Langsung ikutan mancing atau Mancing. apa? Ikan. Ya, harus bisa dari mulai ikut setting, terus tarikan, belum basket, Iya. terus Jaga blong. nyental, itu Nyendal. bisa semua. Jendal itu buang Itu umpan. si orang itu boleh disebutkan atau tidak kira-kira? Nggak usah Menurut lah. Privasi ya. orang mana lah? Dari Pemalang. Ya. Dari Pemalang. Nah, Ya, tapi itu- alhamdulillah sekarang udah lancar. Lahir kalian Pemalang. Mana? Coba jangan lupa enggak? Banyuwangi orang Banyuwangi. Oh iya, Banyuwangi. Banyuwangi lupa mah. Jangan sampai lupa. Ya, Gak apa-apa, Banyuwangi. kita tidak akan tidak akan dipotong, tidak akan di-cut, kita akan nge-upload video ini dengan realnya ya. Seadanya, kita nggak akan dipotong-potong.
Mau salah mau benar kita tetap diupload. Kalau misalkan mau komen boleh di komen. Lanjut Kang Ferry, lanjut. Udah mau 1 bulan ya gak bisa gitu. Terus aja. Iya. Sesuai pengalaman Kang Ferry. Udah diajarin sama teman-teman juga. Kebanyakan sih yang ngajarin itu dari teman-teman kita dari Cidaun. Oh, dari Cidaun. Ya, sedangkan Berarti teman-teman yang bawa dia itu gak pernah ngajarin. berapa orang Kang dari kapal itu pas kan dari Cidaun 5 orang. Iya. Nah, totalnya semua ada berapa orang yang bekerja di sana? Totalnya 14 orang. Dari satu kapal itu Ya, sama 14 kapten. orang. Ya sama kapten. Tergantung ininya sih. Tergantung ada yang 16 ABK. 16 ABK. Iya. Oh. Kalau kita kemarin ikut kapal yang 14 ABK sama kapten. Itu teh apa namanya, dari berbagai kalangan mungkin ya, Iya. dari berbagai wilayah. Iya. Ada mungkin dari Cidaun, Indramayu, mungkin dari Pemalang mungkin ya. Iya, Pemalang, Banyuwangi. Kebanyakan kemarin dari Pemalang sama Cidaun. Oh, kebanyakan. Iya, kebanyakan kemarin sama Banyuwangi. Tapi ramai juga ya kalau banyak kan, jadi kita nggak sepi ya kerjanya. Jadi mungkin agak sedikit semangat. Kalau kita mungkin lagi istirahat mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya. Ya. Ngopi bareng mungkinnya. Sok Kang Ferry lanjut lagi Kang Ferry. Lanjut lah. Ya kita kan kasihan gitu, kok temannya yang bawa gak ngajarin gitu. Nah makanya kita inisiatif sendiri, kita yang ngajarin sabar gitu, gak main Pakai kata-kata. hati ya, Iya, kasih sayang. kita juga ngalamin kan pelajaran ya, tapi dia kalau diajarin kadang ngeyel Iya. jadi kita jengkel. Namanya juga manusia Kang Ya. Ferry. Nah, hewan harus lebih sabar ya. Ya. Jangankan manusia, hewan juga gini. Kalau udah mau dikasih makan nggak mau, pas nggak mau dikasih makan dia macok sendiri ya. Iya. Kalau ayam. Sebenarnya kita tuh udah paling baik PT kita ya. Kalau sama Paling yang enak. baru itu paling enak ya. Kalau di PT lain nggak bisa kayak gitu, habis. Udah dimarahin segera semprot mungkin ya. Ya, bukan semprot lagi lah, adalah. Kena itu sanksi mungkin ya. Coba terus lagi. Pahitnya dulu Kang Ya, Ferry, akhirnya- cerita. Akhirnya dia kan lama-lama banyak yang komplain, Hmm. terus ditegur juga sama kapten. Dari Masih kamu tetap kayak gitu kan? Masih tetap langsung. kalau masih tetap kayak gitu ya udah kamu pulang aja, daripada yang lain nanti pada emosi atau marah sama kamu, takutnya ada terjadi hal yang Ya, tidak diinginkan. Yang gitu kan. namanya manusia itu kan Kalau- dari batas kesabarannya ada batas ya. Iya. Kalau misalkan kata orang manusia itu nggak ada batasnya, kata siapa ya, kita kan punya amarah, punya Memang kita, emosi. ya, menjaga aja itu gitu. Sebaik-baiknya kita, kalau misalkan orang yang kita baikin itu apa nggak bisa berbuat baik ya, atau misalkan menyepelekan kita, kan kita juga bisa mengambil tindakan yang lebih ya Kang Ferry. Banyak, Tapi mudah-mudahan Kang Ferry sama Kang Leman terus diberi kesabarannya, Iya. jangan sampai terpancing emosi ya. Nah dari situ katanya ngomong gitu sama dia, katanya juga minta maaf sih, gimana bagusnya akhirnya dia nyerah sendiri, akhirnya dia minta pulang. Nah habis minta pulang malah katanya itu nunjuk sama saya gitu, jadi kopi, sedangkan saya kan belum bisa masak apa-apa. Oh, jadi si itu teh karena udah berbulan-bulan nggak bisa, kata kaptennya langsung disuruh pulang. Oh, jadi Kasihan emang gitu, Bu. Kasihan bukan sama dianya, bukan salah kaptennya ya sebenarnya. Kalau kita kan kerja itu udah dituntut untuk bisa ini karena kita belajar. Dia orangnya gak mau belajar sih. Jadi jangan menyalahkan kaptennya atau rekannya atau PT-nya, karena kalau bekerja itu kita yang meminta kepada penyalur dan penyalur memperkerjakan kita, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti aturan yang di sana ya. Ya, Jadi itu berapa bulan Kang Ferry disuruh pulang ya? Kita nyampe berapa bulan? 1 bulan lebih lah. Itu kaptennya udah merasa Ya. jengkel mungkin ya. Sebenarnya jengkelan sama kasihan juga sama dianya, kan ibarat kata pada diacuin gitu. Oh, jadi yang lain teh Kayaknya udah males-malesan. udah malas. Bahkan temannya sendiri juga Ya, udah malas mungkin ya. malas. Dia Malas dia mau ngajarin juga orangnya kayak gitu. orangnya kayak susah. gitu sih, susahnya ngeyel terus itu kalau dibilang Itu teh jarak 1 bulan. Nah, pas 1 bulan mungkin akhirnya dia nyerah, dia pulang. lewat apa kan, kalau di laut itu kan susah. Ada kan kapal Dititip. sama Dititip kapal yang kapal. mau pulang, yang mau sadar. Oh, jadi ada yang kapal berangkat, ada kapal pulang Ya. mungkin. Jadi bisa saling titip. Iya, Oh, enak juga kalau gitu ya. titip.
pulang. Jadi nggak usah berenang jauh-jauh ya dari tengah ke darat. Tapi itu tetap dapat gaji 1 bulan. Enggak, dia enggak langsung pulang. Oh nggak langsung Dia pulang. ikut lagi kapal collecting dia. Oh di kapal yang Iya. sebelumnya Iya, collecting. iya, kapal collecting yang sebelumnya lagi. Terus Kang Peri Akhirnya itu apa? yang jadi tadi Kang Peri diangkat jadi koki. Akhirnya kaptennya itu nyuruh saya jadi koki. Kok saya Bang, saya kan nggak bisa masak. Nah. Di rumah aja. Jangan kan masak, cuma bisa masak mie doang gitu kan. Terus ya mau Cuma mie pulang, doang. ya. Tiba-tiba diangkat jadi koki ya. Ya, makanya katanya bilang gini, terus gak ada yang mau, ya siapa lagi ya kalau bukan kamu, orang teman-teman kamu aja dari Cidaun nunjuknya kamu lah ilah. Kok bisa ke saya gitu Pak, kan banyak yang lainnya pada gak mau, yang udah kamu aja gajinya besar katanya, kamu kan punya anak, punya bini kan lumayan buat tambah-tambah. Heeh. Ya udah Pak, ambil aja gitu. Diambil lah itulah. Proses 1 bulan itu di Ya. kapal. Ada sih yang ABK-ABK lain kayak teman-teman dari Cidaun juga ngajarin bumbu masak gitu kayak gini. Oh, kayak ada gini. yang ngajarin bumbu masak atau udah ada gitu, tapi dia udah tahu bumbu masak tapi nggak mau jadi tukang Iya, masak. iya, dia nggak mau ribet orangnya kan. Ah, Jadi dilimpahkan semuanya ke Kang Peri. ke hamba itu. Tapi dari pengalaman itu mungkin Kang Peri ada resep-resep mungkinnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa masak apapun. Oh, apapun ada Iya. resep. Nah, nanti saya nyoba sendiri ya. Nanti Kang Leman yang mancing ikannya, Kang Peri yang masak, saya yang makan. Alhamdulillah, saya Bawa bisa pulang ke masak. rumah boleh. Boleh. Oh, lanjut lagi Kang Peri ceritanya. Lumayan ya, agak sedikit cerita nih. Udah, abis itu ya udah saya ambil aja kok jadi koki gitu. Yang pertama gitu saya ya Masih apa ya? belepotan gimana? Nah, masak gebrepotan, masak nasi aja pernah gak matang. Tetap Nasi. terus kan habis masak nasi, masak air aja. Sering kata tadi itu masak air. Kan ABK kan kerjanya lumayan capek juga. Maksudnya capek itu haus itu kan, bawaannya haus terus. Terus kan nggak ada air tuh. Saya kan masak juga banyak gitu. Udah banyak kan makan waktu lama. Iya. Standar itu masak kayak bisa 4 jam. Oh, jadi nggak ada peralatan lain Ada. apa buat masak air di Ada. manual itu? Ya ganti. Biasa pakai setrum. Oh, pakai setrum. Emang ada setrum di kapal? Ada nyala. Cuman sinyal yang nggak ada. Oh, cuma sinyal doang ya. Ya. Masak telat, kan, terus keteter juga air juga. Kena semprot juga. Ya kalau disemprot sama kapten enggak sih, cuma Teman mungkin. temen Udah lapar nih sendiri. haus gitu ya. Kadang-kadang Ada yang bawa sendiri. gergaji mungkin nggak Bawa apa. Itu kecerdasan. hal biasa deh kalau juga kayak gitu kalau misalkan kayak gitu kan. Kalau kokinya telat masak atau Iya, gimana? masak gitu. Kalau orang-orang kalau teman-teman dari Cidaun ngomongnya pas di depan. Hmm. Kayak kalau bahasa Sunda mau masak atuh lo cai kan. Ya, gitu kan mungkin udah kenal Nah, mungkin ya. Jadi kalau Kalau yang orang yang nggak dikenal mungkin lihat Kang dia Peri kan ngomongnya, tubuhnya besar, mungkin takut mungkin atau menghargai yang lain. Jadi Kalau mungkin kebanyakan di belakang gitu ya. yang orang Jawa bahkan di belakang. Sempet pernah kedengar sama saya itu pernah diomelin juga. Langsung Udah, ngobrol di belakang, iya. kedengeran kok sama Kang Peri. Dia ngomongnya pakai saya tahu kan sedikit-sedikit. Oh, cuma- ngerti gitu. Ngerti, cuma kita jarang bisa ngucapinnya gitu. Pas kedengeran gitu saya samperin orangnya. Ya udah kamu aja jadi koki, ya bilang gitu. Langsung Sanggup nggak? digituin. Saya jadi ABK lagi kamu aja Untuk- jadi koki. Dia untuk nggak mau. teman-teman. Konsekuensinya jadi koki kalau misalkan telat sedikit Ya kena, kena semprot dari teman-teman kan Ya udah kan, biasa kayak pikiran gitu kita kan lapar Iya. ya, pulih berat gitu, haus lapar. Ya harus terima lah jadi koki ya. Kalau ada semprotan apa gimana Ya, gitu. kadang jadi koki itu kita harus tahu nih misalkan Aleman nih Mm-mm. dia suka sayur apa misalnya nggak sukanya apa kadang kita kan nggak Oh, tahu kalau harus anaknya. ada ini yang Nah. ini ya. Nah, Nah. kalau misalkan dia nggak suka ini nih sayur gantinya apa Oh gantinya gitu. apa. Pernah nggak ada sedikit miskomunikasi dalam Ada. masak gitu? Sama teman sendiri sama orang Pemalang juga. Kalau sama orang Pemalang saya nggak tahu, saya kan masak itu ya telur Ya. dadar kan saya masak dipakai bumbu balado kan. Orang ini nggak makan telur kok makanya sama itu apa ikan layang 2 hari 3 hari kalau barulah dia ngomong Per saya nggak suka telur katanya. Oh saya bilang Harus gini dia ya ngomong, saya dia kan nggak nyawa. tahu saya Oh, juga nggak jadi nanya. selama masak itu dia nggak ngomong dulu Iya. ya? Nggak Mungkin makan belum telur. belum akrab sama Kang Ya. Peri mungkin. Oh itu lah kamu kalau nggak suka telur sukanya apa? Ya bebas serah kamu mau masakin apa. Ya udah nanti kamu masakin layang aja gue bilang. Ya udah kalau masaknya pakai bumbu lah, jangan cuma digoreng siap gue bilang gitu kan. Jadi langsung ada request ya. Gue Cuma nggak suka telur doang mungkin ya.
Yang lain suka. Aneh kamu gue bilang gitu, kamu kasihkan telur gitu, kenapa? Karena telur kan banyak bergizinya gitu kan. Dan kayak tai ya bilang gitu. Masa Kayak tai? dalam telur ya bilang gitu. Oh, Iya kan? jadi mungkin emang keluarnya dari apa namanya? Dari pembuangan kotorannya itu ayamnya mungkin dia giginya pas ngebayangin ayam itu mungkin Iya, ya. iya. Jadi dari kecil Siapa katanya. ada aja. Dari kecil namanya nanti kayak disebutin lah. Gak apa-apa. Tahu dia. Yang mau disebutin boleh, mau nggak apa-apa. Yang penting kita izin dulu gitu ya. Sama teman sendiri juga ada. Yang mana nih, yang Orangnya mana? ada di sini. Orangnya ada di sini guys, katanya. Boleh? Boleh. Boleh sama Leman. Eh, Ya kan kalau itu apa namanya? Kalau di laut kan yang harus pertama kita dimasak lebih duluan itu kan sayurannya. Iya. Kayak daun-daun kayak gitu, kayak nanti kacang, kayak lap-lalap gitu kan. Ya kalau misalkan udah data lah ngarepin di darat itu sayur-sayuran, kalau misalkan habis sayur-sayuran kan dikirim dari darat. Sayur-sayuran itu. Oh, ada pengiriman juga dari darat. Pengiriman. Itu Iya. sekitar berapa bulan sekali? Satu Giliran sih, giliran 1 bulan ya. 1 bulan giliran Iya. nganterin. Iya. Hmm. Kan ada kapal collecting Iya. yang bolak-balik. Nah, yang paling saya lihat yang sering cepat lecet itu daun bayam. Daun bayam. Nah, akhirnya saya Ada cerita nggak di balik daun bayam Ada itu? cerita di balik daun bayam sampai saya miskomunikasi sama teman gitu. Ibarat kata pas saya Pas saya sih bahasa Sunda pas gara-gara saya daun bayam itu. kayak daun bayam. Coba apa itu ceritanya Kang Bel? Ceritakan aja semua. Nggak Sore-sore apa-apa. saya masakan jam habis setting Bang Umpan ya. Hmm. Jam 2-an lah. Hmm. Biasa saya masak beras, akhirnya saya masak itu daun bayam Hmm. dicampur sama jagung, Jagung. potongan jagung, terus lauknya bisa ayam goreng, lauknya bisa ikan. Ya. Habis saya masak, ceritanya habis saya masak, saya kan kasih sinyal, kasih Iya. kode. Wih, masak-masak, kata, wih bangun makan, bilang gitu kan. Akhirnya pada bangun. Ya kalau yang udah lapar kan dia turun, set. Kalau giliran turun kan, Giliran ada lapang langsung ada tubuhnya kecil yang paling pertama terus dia makan itu. makan. Ya, namanya Yosep. Si Yosef. 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 Ya. Yang sering dipanggil Obed. Obed, Yosef, Obed. Kang Yosef, salam-salam ya. Ini ada cerita ini. Kecil tapi paling duluan kalau masalah soal makan. Nomor 1 dia kalau masalah makan. Nomor 1 paling cepat lapar. Cepat lapar itu. Padahal badannya kecil itu. Ya. Kecil. Masuk semua kalau sama dia. Aduh. Dia paling pertama terus makan. Wih, ngapain katanya? Ngapain nanti kasih tahu ya kalau udah matang. Siap, kasihkan dia bilang. Pas bilang saya, pas mau ke atas dia udah bangun. Kayaknya udah mencium aroma Iya. ke dalam ininya, hidungnya. Iya. Yang lain pada tidur dia udah bangun duluan langsung dia turun. Dia kan kita kan di atas turunnya, di tangga. Turunnya cepat sekali dia, bisa loncat ya. Nah, habis itu saya bangunin semua sama orang, katanya udah pada makan. Cuma saya liatin satu orang pas ketiga kalinya. Ya. Kalau pertama saya biasa aja. Pas 2 kali, ketiga kali. Kok ini ke Aleman kok? Lihat gak makan bayam gitu. Makanya cuma ngambil mie sama ikan layang. Kok makannya itu? Padahal bayam itu enak ya, sayuran bergizi. Saya biarin aja gak ditanya, apa bodo amat lah. Oh, Masak Kang sendiri. Perinya itu egois lah di sana ya, nggak mau egois lah. nanya. Ini apa masakannya gak enak atau apa lah, bodo amat lah yang bilang gitu. Padahal sayur bayamnya udah habis. habis terus kalau dia masak enak sih. Coba gimana terus? Kang Peri? Nah, kejanggalan. Pas saya lagi setting, saya mau minum kopi. Nanyain apa? Man, mau kopi gak? Ajis. Langsung marah dia, langsung marah. Nah, anjir mati deh. Lalu terus si Andi ngomong, "Lur kolot aja sini." Tapi rahasia aku sekolah baik katanya. Terus ya naon sih kurang. Teuing tabaran kopi itu cuman tuh ajis sih aing aja. Ngalios kurang. Naon dia tuh teh. Teuing Bandi ngasih tahu. Udah maneh mah lo cenah pan sekolah teh beukeun ieu bayam tapi naon Kolot. aing mah teu apa saya beukeun bayam teu nah maneh lain ngomong maneh nu kudu nanya sama koki Kok gina tepekna ya, Pak. ari orang
di pangmasakun cenah si wan itu pangmasakun teu beuki no dari baturan sorangan teu apa teu beuki bayang. Jadi partner yang dekat itu ya ibaratnya mungkin udah saling dekat tapi pada nggak mau ngobrol langsung gitu ya. Paham. Tapi yang orang jauh, Kang Peri lebih peka mungkin. Karena orang dekat mah biasanya kita jangan olah-olah biasanya gitunya. Suka makan. Ternyata tapi kan berbeda orang itu berbeda kesukaan ya. Pas gitu. Pas lagi setting udah mau makan apa nanti? Orang metong loba-loba cenah. Ya loba-loba. Banyak we 12 siki. 12 sih. Nyungkun lur teh kurang. Teh mari geus selain kolot wae pira ge bayam. Siap sih teh. Jadi gantinya bayam harus 12. Ini 12 layang kalau 12 ikan layang. Ya bercanda kayak gitulah kalau karena udah akrab gitu. Udah tahu. Udah tahu. jadi porsinya itu Kang dari bayam harus 12 porsi. Jadi kita teh gak marah gitu kan, malah pengen malah ketawa-ketawa. Jadi ada bercandaan baru ya. Nah, udah tahu sifat-sifatnya sih, udah tahu sifat-sifatnya. Saya kalau misalkan marah kan ujung-ujungnya malah bercanda lah. Ya, pasti. Kalau misalkan sama rekan-rekan sama Peri lah. Kenapa kalau dibilang dari orok. Udah saling komunikasi dari orang. Bahkan dari Dampluk enggak. Halo di mana, Mang? udah nyusu belum mungkin kita. Udah ada kedekatan mungkinnya dari Kang Leman, Kang Peri. Cuma saya aja yang belum pernah mengalami jadi ABK karena emang posisi tubuh saya nggak kuat lah ya Kang Leman ya. Tapi kalau untuk kekerabatan kita udah dari zaman sekolah ya. Ini diundang juga susah kalau sama orang lain gitu. Kalau saya sama saya mah, Mang ini di mana nih? Ada sibuk nggak? Kalau misalkan dia bilang sibuk, saya mah langsung datang ke rumah, datangin aja. Ayo bantuin, nah gitu. Nah itu keenakan kita kalau silaturahmi kita terjaga ya Mang ya. Mau kita berantem sehebat apapun kita berantem, tetap kita akan terus bersatu ya, memperbaiki atau introspeksi diri. Nah itu mungkin pengalaman Kang Peri selama jadi apa namanya? Jadi kita masih ada. Jadi joki koki ya. Oh masih ada. Mau diceritakan lagi? Silakan boleh. Nanti Kang Leman ya, Kang Peri dulu ini masih penasaran nih. Masih di pahit atau udah ke manis nih? Masih pahit. Oh, masih pahit katanya. Ini kan kita datang sayuran sama buah-buahan karena kadang telat, Ya. kadang enggak. Nah pas di bagian telat saya bingung masak apa gitu kan. Masak ikan layang terus kan bosen Iya. kan. Bosen akhirnya saya inisiatif sendiri kan. Bikin nasi kuning ceritanya. Wis, nasi kuning kesukaan saya nih nasi kuning. Hebat nih. Oke lah, sip. Untuk hari pertama kita makan nasi kuning aman. Aman, hari pertama aman. Dinikmati semua. Mati semua itu enak katanya lu pakai apa santan itu. Pas kedua kalinya itu gagal. Karena apa? Karena kebanyakan santan jadinya gigih guys. Jadi nggak pakai aturan pas taburin santan. Kebanyakan jumlah air takaran biasa beras santannya kuah. Aduh, Jadi kelebihan. jadinya gak matang nasinya itu. Saya mau nasi dibuang saya, nasinya dibuang saya. Kedua mau masak lagi kan gak kejar waktunya lama. Ya udah mau tarikan. Udahlah biarin aja. Terus Dipaksain. Maksain saya masak ayam gitu kan goreng-goreng. Nggak kebayang kalau saya di posisi itu ya Kang Peri. Itu Udah lapar-lapar dan ininya nggak matang ya. nah, pas begitu udah patang semua. Mangan, ya bilang gitu kan itu kode saya. Kode kan. ya. Nah, akhirnya kan yang udah lapar semua itu pada keluar semua tuh, pada di dapur. Sama si kecil. Sama Duluan nggak si kecil. Si kecil paling duluan turun ngambil nasinya banyak. Si kecil sama si Rizky itu orang pengalang paling banyak. Cuma 2 orang itu aja. Kalau saya pas begitu anak-anak turun ke bawah saya naik ke atas. Terus si Wani bilang, mana si Koki, mana si Kolot, udah makan katanya. Padahal saya emang ngumpet di atas, nasinya belum makan gitu. Jadi nggak makan, kokinya nggak makan tapi nyumpet gitu. Ngumpet saya nggak makan, terus diomelin. Saya liatin dari atas. Buang. Ada yang ngasihnya paling banyak itu. Buang. Cuman sekecil aja yang habis kalau sama si Iya. kecil mah Nah habis. itu mah emang lahap ya. Bang Obed di Bang Yosef itu. Itu mah makanan apapun dimakan. Makan kalau Bang Obed itu paling Ya, makanya pada dibawa semua kan.
saya turun pelan-pelan, nggak ngomong nggak apa, saya bikin teh ya, lihat anak-anak pada diem, nggak tahu salah saya di mana kan, saya nggak ngomong. Padahal udah tahu mungkin, tapi nggak mau menanyakan takut kena semprot ya. Yang itu Muka-muka modus nih yang kayak gini nih. seperti biasa kalau orang Jawa dia nggak berani ngomong. Tapi kalau anak-anak dari kampung, dari kampung, ya. Nah yang pertama ngomong itu dia nih. Langsung komplain ini duluan. Pas itu datang, saya ngerti. Saya sambil bawa jingging apa teh, sambil bawa teh manis saya taruh terus gini. Dia ngeliatin, sangu gigi. Ikan nanti nasi itu nggak matang ya gitu ya. Setengah ya, masih setengah. Nasi tuh asap, nasi gak matang. Terus saya ketawa, bingung mau masak gimana, udah mau tarikan udah gitu. Udah pokoknya batu tahunya contoh apa. Akhirnya kan mereka tuh pada masak sendiri, masak mie sama nasi. Jadi diganti sendiri-sendiri. Khusus ada nih, Ada mie, ada itu mie buat khusus. mengganti si nasi yang iya. itu ya. Oh. Iya. Jadi ada juga mie yang lumayan enak mungkin ya. Saya kena semprot teman-teman sendiri. Yang lain yang lain. Gara-gara coba porsi 2 liter mungkinnya 2 santan. Aduh, kacau. Niatnya mau bikin spesial, malah jadi ambruk. Sabuk gitu. Aduh, Kang Ferry ada Saya aja. belajar kadang ini kan kita kan untuk finish kapal bagian itu 8 bulan ya. Iya, 8 bulan. Kemarin kita baru 1 bulan kan. Satu bulan ya. 1 bulan kita sandal. Jadi pulang. kemarin kita agak bagi hasil malah dibikin semi kolektif. Oh, semi Ya kolektif. karena ikan lagi Kurang. meledak, lagi meledak. Oh, bagus lagi Iya, bagus. lagi bagus. Kita pulang dulu. Akhirnya saya ada kesempatan buat tutor di YouTube. Ya. Tutor YouTube buat masak gitu kan. Nonton dulu. Terus resep-resepnya saya salihkan, taruh di buku catatannya. Oh, udah bikin catatan. Boleh nanti di-share ya. Nah, di situ kan Resep-resepnya. sambil nanya-nanya juga sama orang Jawa kan memang tahu tuh. Pinter-pinter sih. Pintar karena Masaknya jago emang orang Jawa. Oh, Lumayan. harus pakai cabai terus, kalau dia kan harus ada potongan cabai kalau masak kalau orang Jawa. biar ada rasa ya, rasa Katanya pedas-pedasnya ya. kalau nggak ada potongan cabai katanya nggak ada berasa bumbu katanya. Kalau orang Emang Jawa. kebanyakan orang Jawa itu suka pedas ya emang ya. Ya. Di Nah, saya Raja setiap suka pedas masak itu sambal. pasti ada cabainya banyak lagi. Nah untuk kita kalau mau masak nih, kalau kita udah ngambil bawang sekian apa sekarang biji lah, Ya, biji, siung sekian siung lah kalau ya. bahasa Sunda mah harus yang itu dipakai, jangan ditambahin lagi, jangan dikurangin lagi. Oh, udah ada porsinya gitu ya. Apa yang kita ambil makanya itu ya kita potong misalkan kayak untuk di bumbu, alhamdulillah iya sih enak. Enak katanya. Kayak lo lah ya sih beres sama kan. Nanti ini dari Kang Ferry, mungkin itu perjalanannya Kang Ferry ya, dari koki pahit-pahitnya dulu itu ya, belum manis, nanti manisnya kita cerita bersama. Nah ini saya penasaran ke Kang Ule ya, pahitnya selama di kapal. Mungkin kan kalau di kapal walaupun kita sedaerah se-CS gitu dari berangkat sini bareng-bareng, mungkin kalau di kapal kan ada porsi pekerjaan masing-masing ya. Nah mungkin dari Kang Ule ada nggak momen gitu ketika nggak sama Kang Ferry sama yang lain atau lagi sendiri jengkel kesel gitu, cerita pahitnya Kang Leman gitu. Ada lah pasti. Coba boleh saya dengarkan, penasaran soalnya saya nggak ada di sana gitu. Pas pulang-pulang loh kok ini gondrong nih, kapannya saya mau nanya Ini gitu. cerita lagi holding aja ya. Iya. Cerita lagi holding aja. Kalau misalkan pahitnya itu kalau lagi holding itu lagi banyak kusutan. Kusutan benang atau gimana? Kusutan ya pancingan benang Ah. itu ya. Karena apa? Ikan. Heeh. Karena ikan kan kusutan itu ada arus kayak gitu. Paling susah itu. Di bagian rolling itu pakai apa namanya kalau ini? Enggak, kalau kita kan di Bali pakai mesin. Oh, ada yang mesin ya, jadi ya, ada tinggal mesin tarik sendiri. Khusus ada yang Tinggal jaga. dilempar mungkin ya. Langsung ditarik ini sendiri. Iya. Jadi nggak Kalau pakai namanya nail. bukan maksudnya
kalau misalnya udah turun pancing ditarik pakai mesin, ditarik pakai mesin itu kan ada yang setirnya lah orang setirnya. itu bosman dibilangin bosman kayak gitu. Itu teh apa namanya manual gitu ditariknya atau Enggak sendiri? pakai mesin, naik sendiri. Hari kail pancingnya itu berapa biji sekali turun? Sekali turun kita kalau misalkan tergantung blong. Blong itu apa? Blong itu Karung. karung Buat menglennya itu. karung buat merlen. Menglen. Merlin teh apa? Iya, senar Oh, besar. senar besar. Senar Tapi besar. harus pakai karung. Iya. Oh, Dikarungin. Dalam satu karung itu ada berapa paci? Kadang ada yang berapa? 1.000. sekarang teh. Kalau misalkan satu karung itu 62 pancing. Pancingan. Ya, ada Satu 50. karung gitu Satu teh. karung. Berarti suka berapa karung yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan kita paling setting 22 karung. Iya, 22 22 tambah 62. Ya, dikali aja. Saya nggak tahu perkalian. Nanti kita kalkulator. Nyampe lah 1.000. Jadi itu teh dalam sehari harus turun 60. tergantung kaptennya, ada buang 18, 20 kayak gitu. Tapi kalau misalkan ikan lagi rame baru Banyak semua dibuang. buang semua. Nah ini Kang Leman ya, ada lagi nggak cerita pahitnya dari Kang Leman apa gitu? Ada kesel sama temen atau gimana? Kalau kesel yang sama Bayam itu udah diceritakan ya, Kang Leman. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Kalau misalkan kayak gitu kita kan enak lah gitu, kayak gitu. Enggak cuman yang keselnya itu pas ke Peri. Oh Peri si masak Bayam. Bayam itu saya paling kesel itu masak Bayam. Kenapa nggak suka sama Bayam? Padahal Bayam kan enak gitu. Si Popeye juga kan buat kuatnya dari pelaut itu makan Bayam gitu. Ini kenapa nggak suka Bayam? Bayam itu kan Banyak ulat. iya banyak ulat Karena banyak ulat. saya takut Padahal kan sayuran yang lain juga ulat suka gitu. dia nggak tahu kalau Bayam Kalau di Bayam kan emang suka bolong-bolongnya sama ulat. Mungkin pernah kemakan atau gimana itu ceritanya? ya karena takut sama ulat Oh, aja. takut sama ulat. Jadi di balik sosok yang garang, kalau nanti ketemu sama Mang Leman kasih ulat ya. Ulat aja itu. Kalau bisa jangan ya. Nanti diamuk masa nanti ya. Nah, ini untuk Kang Leman sama Kang Peri ini ya. Kan kalau di laut itu kan luas ya. Luas sama banyak ketakutan ya. Dari badainya ataupun dari perilaku orangnya. Ada yang bilang ke saya kan Bim ini di laut itu saya pernah mengalami kejadian ini saling pukul bak hantam atau gimana. Nah pernah nggak Mang Leman sama Kang Peri mengalami terjadinya kekerasan gitu? Alhamdulillah kalau pribadi saya belum pernah ngalamin kayak gitu. Jadi nggak pernah mengalami sedikit pun gitu. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Tujuan saya itu pergi ke laut itu bukan cari masalah, bekerja gitu. Ya, kayak gitu. Gak tahu kalau ini. Nah ini coba ini Kang Peri ada nggak pengalaman yang menurut Kang Peri Mungkin langsung mau berantem gitu? Boleh itu mau diobrolkan boleh, tapi udah sebelumnya udah saling minta maaf belum? udah. Alhamdulillah. Jadi kita harus saling Kalau memaafkan. pribadi saya belum, kalau Peri mungkin pernah lah, pernah ada masalah sedikit, salah komunikasi. Masih miss juga. Tapi dengan orang luar mungkin. Orang luar bukan orang. Coba boleh nggak saya mendengar cerita itu Kang Peri? Tapi izin dulu Kang Peri sama orangnya gitu. Takutnya nanti nonton. Coba cerita. Nanti Kang Leman break dulu. Pernah Udah nggak kuat. buat orang yang pernah selisih sama Aduh, saya ngopi waktu dulu, di Kang Leman. kapal. Izin ini ya, izin menceritakan. Ya. Kita kan sudah damai gitu kan. Izin aja mau diceritakan lagi. Ini cuma untuk momen kita ya. Awal mulanya. Awal mulanya aja dari awal mula sampai beresnya Kang Peri. Itu dia dia kan ceritanya bagian tukang es ya. Tukang pemecah es atau tukang buat es. Dibilang tukang es itu jadi tukang proses. Kalau misalkan kita ikan naik, baru dia proses sama dia Pembersihan ikan, dimasukkan ke ruangan es supaya beku kuat. Ya, itu bilang tukang es. Kalau dibilang senior ya emang ya senior. Ya kalau di namanya pekerjaan kan ibaratnya senior junior ada. Cuma kalau bagi kita prinsipnya kita bekerja lah. Dia mau dipandang senior, yang penting dia baik sama kita pandang dia senior. Tapi kalau misalkan dia tidak menghargai kita, ya kita juga kan nggak bisa menghargai dia. Mungkin ya, kalau namanya senior junior itu bagi saya Kang Peri ya, sama aja Kang. Dia manusia, kita manusia. Cuma saya lebih terpakunya kayak gini.
Kalau Kang Leman misalnya ini umurnya 30 tahun, saya 20 tahun. Oh, berarti Kang Leman lebih tua dari saya. Nah, saya menghormati Kang Leman. Nah, kalau saya begitu Kang Beri ya. Jadi mungkin ibaratnya kalau di kapal senior mungkin ya, senior yang udah lama. Udah lama ikut kapal itu. Boleh ceritakan lagi Kang Beri, nggak apa-apa, kita main enjoy aja. Dari awal kita di awal bulan pertama kita di kapal, itu orangnya udah ada beda sama saya tuh. Udah beda pandangan prinsip Pandangan itu. prinsip ya. Berkata dia tuh dia senior, wah dia senior nih, dengan senior. Terus apa-apa berlaganya itu tinggi sekali. Terus cara ngajarin kita udah bener-bener menurut dia tuh salah. Oh, jadi dalam proses belajar menurut Kang Peri benar, menurut Kang Leman benar, dia bilangnya ini mungkin. Yang mungkin itu tes mungkin buat Kang Peri sebenarnya. Ya ada lebihnya juga. Ada lebihnya juga. Nah, habis itu dia kan sering juga intinya bikin kita gak betah. marah-marah gak jelas. Katanya wah saya di sini katanya gitu kan. Berkata bertepuk dada ya. Iya, orangnya begitulah. Saya jengkel itu, wah saya di sini. Saya maklum beda-beda manusia, beda sifat ya teman-temannya. Dia tuh sifatnya nggak ada darah Jawa aja sih. Darah biru kan. Darah biru. Saya di sini. Bukan darah merah. Saya di sini. Kalau ngomong nggak mau kalau tinggi terus gitu. Oh, jadi pengennya di atas ya. Pengennya di atas terus. Padahal nyatanya jauh. Hanya omong. Selama nah itu saya sabar selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan saya sabar sama orang itu. Di 2 bulan 3 bulan pertama saya tuh udah mau udah emosi. Sudah emosi membludak mungkin ya. Udah, cuma saya mikir 2 kali, saya bondonan berangkat berapa, hutang saya berapa. Kalau saya pulang, mampu gak saya bayar PT hutang saya. Nah, saya mikir 2 kali. Itu setelah 5 bulan, sabar 6 bulan sampai kemarin seberapa bulan? 8 tuh. 8. Nah, pas nyampe 1 bulan lagi mau sadar, barulah dia bikin ulah. Pas mau 1 bulan mau sandar. Iya, memang di kapal itu semua kita gak suka sama dia karena sifatnya karakternya gitu ya. Itu nggak mau dibawa dia orangnya. Jadi bukan gak suka sama orang tapi sama sifat dan karakternya mungkin ya. Cuma diomongin dia bersikeras gitu ya. Iya. Nunjuk nendang apa kayak lah ke apa ke benda gitu depan saya gitu. Saya juga sebenarnya itu gak sengaja awal mula pertikaiannya itu pas terakhir kami mau pulang lagi galang basket ya, saya gak sengaja pancing saya tuh nyantol di basketnya dia basket itu gimana? Basket itu sejenis buat penyimpanan yoka sama pancing namanya itu. Basket kayak olahraga ya basket. Iya, basket sejenis baskom lah. Oh, baskom. Sejenis baskom. Cuma dari keranjang besar mungkin. Keranjang besar gini. Nah, sengaja dia bilang kena tangannya padahal jauh, gak kena tangannya. Oh, si pancing kail itu katanya kena tangannya. Padahal jauh. Marah, dorong saya. Akhirnya meledak, ya udahlah mau pulang ini. Akhirnya saya ngelawan lah. Dengan emosi yang cukup berat ditahan-tahan lama itu biasanya masuknya ke dendam nggak itu? Dendam, marah. Sampai turun kaptennya dari atas itu. Untuk memisahkan. Ini saya bertikai lah intinya. Sampai saya mau saya sama Wandi itu, terus sama si Aji juga tarik begini. Ada 4 orang lah yang ngalangin saya. Sama 4 orang yang ngalangin saya tuh. Kalau nggak dihalangin nggak tahu itu orang mampus kan. Terus ini saya pas itu emosinya belum setengah masih ya. setengah ini ya. Pengen masih ngejar belum dia. Full gitu ya. Ini ya Aleman datang. Dulu banget aing. Disemprot ya. Dulu banget aing. Istighfar. Oh, iya. Udah istighfar. Kolot. Terus saya ditarikan sama Leman, kaptennya juga turun. Udah, Per kamu istirahat aja di belakang. Leman temenin. Leman di belakang kan temenin saya.
Kita minum dulu. Teman berdiri. Kok main ribut kenal? Kirain mau ini. Jadi teman-teman juga, di balik teman juga yang berbijak itu ada juga ya yang manas-manasin. Emosi. Emang Oh, ikut pernah ya mungkin karena emosi Kang Leman juga lihat teman sendiri ya Jadi kayak gitu. Terus Terus dianya juga timbul emang emosi. karakternya keras gitu ya. Jadi nggak disukai. Biasanya kan Kang Leman itu diam, jarang banyak ngomong. Terus kalau misalkan ada permasalahan kan biasanya Kang Leman menyepi. Mungkin pada saat itu karena yang dilihat dari karakternya nggak enak mungkin ya. Kang Leman juga manasin Kang Peri. Gak bukan dibilang manasin, enggak, cuman jengkel aja. Jengkel. Orangnya kayak gitu. Kalau misalkan gak dikasih pelajaran memang terus kayak Pasti gitu. orang lain bakal kayak gitu ya. Iya, takutnya misalkan kena ke orang lalu ke orang lain lah. Kita kasihan kita kayak gitu. Benar. Saya juga dari marah jadi pengen ketawa gitu di situ. Dan dia sampai bercanda kan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu ya. Kirain bawa saya ke belakang tuh. Gitu kan. Kita gini. Taunya ribet kenal weh. Itu baru pertama kali ada ucapan dari Kang Leman ya. Ini astagfirullah. Astagfirullah. Kan dia Gus. Kumaca lawan batur dendam, kembali. Terus sempat dengar juga sih nanti katanya pas ke darat mau diribut lagi. Oh, jadi mau udah ada kata-kata nggak enak lah ya. Tapi nyampainya ke orang Jawa, si orang itu bilang. Orang-orangnya mungkin yang nggak berani ke sini. Katanya mau bunuhin Ferry katanya. Ya ngomong orang Jawanya ngomong ke kita. Padahal dia bilang ke orang Jawa itu padahal dekat juga sama Kang Peri. Itu bukan orang Jawa. Yang kemarin ribut sama Ferry itu bukan orang. Oh, yang ribut sama Peri bukan orang, tapi cerita ke orang Jawa. Padahal itu dekat sama Kang Peri, Kang Leman. Paling dekat sama saya sama Ferry paling dekat. Saya tahu karena mau saya beberapa orang itu mus kurang katanya. Katanya 10 orang. Padahal Kang Peri sama Kang Leman cuma berdua loh. Ya udahlah. Terus saya Leman bilang gini, Per, jangan jauh-jauh dari saya ya, bilang gitu. Ya, emang kenapa? Jelasin lah. Ya udah kita ke warung Surabaya sambil makan kita tungguin katanya. Oh, jadi Ya. si obrolan itu nyambainya ke Kang Leman dulu bukan ke Kang Peri. Kang Leman gitu. Ya udah kita ke warung Surabaya kita berdua aja ke sana. Yang lain nggak usah diajak, ini kan urusan kita. Nah, sebenarnya urusan Peri. Cuma saya kan masa diam aja gitu kan. Kalau sama teman apalagi dari kampung halaman ya. Ya, dia bilangnya kan orang itu katanya mau 10 orang. Mana man? Ya 10 orang kita berdua kan bang itu. Leman. Agak apa-apa sampai kita roboh di situ udah bilang. Udah sampai kita sampai itu di situ gitu ya. Sampai roboh dan bobrok ya. Kita tidak meninggalkan teman ya. Iya. Nah, itulah namanya teman yang solid. Kita tungguin kita 2 orang, kita mana nih nyamperin 10 orang itu mana kita. Padahal ada kata udah damai, damai. Dari kapalnya udah clear dulu itu tapi tadi. gak tahu kenapa sih anaknya memang kayak gitu Mungkin orangnya. dia itu nggak nerima ya ini. Iya, Kos junior berani-berani mungkin kayak gitu ya sifatnya. ujung-ujungnya kayak gitu. Padahal udah didamaikan ya. Udah damai, udah ngobrol biasa lagi di kapal juga gitu. Cuma ada kesan pengen dianggap senior mungkin ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau bertemu lagi mah nantilah kita ngobrol lagi ya, ngopi enak mah, Tapi pasti daras malahan baik. Pas Baik. ketemu di darat baik. Iya, baik. Ngobrol. Ngobrol biasa. Kita tunggu di warung Surabaya sampai jam 1 ya man. Gak ada. Enggak ada nungguin orang itu katanya mau 10 orang. Ya, kalaupun ada ya Udah hancur siap. kita padahal. 10 lawan 2 sejago-jagonya berdua ya. Iya gitu. Tapi Kalau itu kan kita di posisi benar karena udah ada ucapan apa Gak enak. damai Terus dikapat terus dianya ngomong ke orang Gak enak. aja tunggu aja di darat katanya bilang kayak gitu pas mau pulang itu Pulang. pas mau pulang dia ngomong ke orang Jawa kayak gitu. Bawa 10 orang. Tapi setelah nungguin lama ketemunya di sana atau beda tempat? Padahal pas pulang lagi kita ada dianya malahan baik ngobrol lagi. Ngobrol nyapa. Kayak gitu makanya saya pengen ketawa. Kirain mau iya nyerang. Tapi sendiri. Hah? Sendiri sama. Oh, sendiri. Mungkin gak ada temennya. Kalau Kang Peri kan sama Kang Leman karakternya itu berteman ya. Kalau ada salah kata atau gimana kita bukan berdua mau secara bercanda serius. Kalau dia mungkin ya egonya tinggi, mungkin temannya juga nggak peduli ya.
Emang kalau dari ego tinggi sama egois emang teman-teman pun nggak mau gitu. Jauh lah. Iya. Mohon maaf ya kita bercerita itu sesuai Sesuai fakta dan emang Kang Leman ada di sana, Kang Peri ada di sana, terus sudah direlai oleh kapten juga ya Kang Peri ya, Kang Leman. Jadi kalau misalkan akangnya bercerita mau datang ke sini untuk podcast dengan saya, boleh, saya terima. Nanti kita bercerita lagi, diundang lah di Cidaun ya. Aman dari berangkat sana ke sini saya yang bertanggung jawab ya Kang Leman ya. Kita ibaratnya ini bercerita tentang perjalanan kita. Jadi nggak usah mau cerita ini jangan takut. Saya sendiri yang akan memantaunya ya. Karena kita emang ngobrol ngalir ngidul ya. Pas udah di darat kan, udah di darat dia juga malah kontak mah baik lah sama saya. Kang Leman. Kontekan. Katanya mau ikut kapal lagi kan. Oh, nawarin. Ya. Emang kayak gitu orangnya sih. Saya udah tahu sifatnya sih. Jadi malas kan ya. Malah suara kayak gitu ujung-ujungnya jadi masalah. Ini ada rencana lagi nggak untuk berangkat Kang Leman? Untuk rencana Sama Kang Peri. mau rehat dulu kalau saya Rehat. nggak ke laut dulu. Pengen cari kerjaan di darat. Di darat. Kang Peri gimana Kang Peri? Sama. Mau present istirahat dulu Istirahat misalnya? dulu. Biasanya pun kita bawa, biasanya Arema ya di sini. Hmm. Biasanya kita bawa langsung dari PT. Nah ini Mahal sekarang guys. pahit manisnya Kang Leman sama Kang Peri mungkin bercampur aduk. Cerita Kang Leman sama Kang Peri lumayan juga saya sampai ngakak gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, saya juga sama Kang Leman itu dikasih hadiah oleh-oleh dari sana. Dari pas dia mau pulang. Katanya itu apa Kang Leman, coba bisa dilihatin. Nah, ini nih. Bisa jasi. Nih, gigi saji katanya bisa dipakai kalung ya di sini ya. Ya. Nah, tapi saya belum punya uang. Jadi saya belum di apa namanya? Belum dipakai ini kalung ini. Mana ini? Ya. Oh, ada perempuan, ada cowok. Ya. Yang perempuan gimana? Ini semua perempuan kayaknya bolong. Oh, kalau yang nggak bolong laki-laki. Iya. Oh, ada dua jenis nih. Nih, ini apa? Bolongna. Saji apa nama? Saji. Ini gigi saji nih. Gitu kan. Nah. Bolong lah lu bolong. Nah, ini perempuannya nih, Nah, itu kan bolong. Nah, ini perempuannya bolong saji dari Kang Leman. Nah, kalau saya udah pesen jauh-jauh dari Kang Peri ya. Kalau Kang Peri gak bawa apapun. Padahal saya udah pesen sama Kang Peri, saya pengen ini ya. Nanti kalau misalkan mau di adminkan, saya bayarlah sesuai keinginan Kang Peri. Ternyata enggak. Nah, kalau Kang Leman ini saya udah paksa-paksa tukerlah sama rokok atau apa. Enggak mau katanya nih. Dikasih ya, tapi belum ada uang buat ini nih kesini, buat bikin. Nah, ada lagi satu lagi nih ini. Nah, ini snap. Tapi nggak tahu buat apa ini fungsinya. Tapi saya simpen lah sebagai kenang-kenangan ini. Kamu kan dekat kan? Gimana fungsinya? Bisa buat nyapit. Nyepit. Nah, Nyapit jemuran juga bisa tuh. Caranya gini. buat ikan sebenarnya itu kan. Bukan buat apa? Kepala yoka. Kepala yoka. Nah, ini alhamdulillah. Ini kalau orang yang masih baru neken ini pasti sakit jarinya. Oh, yang baru mah. Sakit. Ini keras tuh. Nah, ini kalau misalkan dari penonton Halo Alma pengen yang kayak gini, nih nanti Bim Bim akan buatkan ini sebagai kalung di sini. Komentar yang terbaik nanti akan Bim Bim kirimin ini nih. Ini bisa dipakai kalung, nanti Bim Bim pakai kalungin ini kalung apa namanya di sini teh? Kalung apa bukan namanya yang putih teh, emas putih ya. Nanti ini dipakai emas putih di sini nih. Nah, yang komentar terbaik atau mau berkunjung ke podcastnya Halo Alma, boleh nanti Bim Bim kasih ini nih. Ini warisan dari Kang Leman. Cuma emang udah ngobrol juga sama Kang Leman, boleh diwariskan lagi. Siapapun yang mau nanti bisa datang ke sini. Nah, mangga Bang. Aduh, dan ayah si Abang kayak Bang. Pikir Siap Bang. Kayak di Baturan, Bang. Nah, ini nih dari Kang Leman, alhamdulillah ya. Dapat ini hadiah. Menurut saya ini enggak ternilai harganya ya, karena ini dari sahabat ya. Oleh-olehnya. Jauh-jauh dari Bali di itu mau nih bawa ini nih. Nah, ini kalau misalkan udah dijadiin kalung lumayan ada harganya di internet. Saya searching kan ini ada yang harga 3,5 ya Kang, ada yang 500. Susah sih nangkapnya. Tergantung apa namanya ini kalungnya gitu, ininya nah ke ininya. Nah itu
Nah ini kan udah panjang lebar ya Kang Peri ya, mungkin udah pada ngantuk. Tapi sebenarnya ini masih senang ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi nah ini untuk manisnya katanya manisnya. Boleh diceritain manisnya gitu dari pas penerimaan gaji bisa pulang atau gimana sama Kang Leman. Tapi kalau mau menceritakan manisnya sedang apa minum boleh lah terserah itu. Bebas. Bebas kalau saya bebas. Untuk manisnya Sini di sini Kang Peri, sini. untuk manisnya jadi kopi itu bisa tidur lebih awal. Oh, jadi sebelum ini tidur ini bisa tidur duluan. Tapi giliran mereka tidur saya bangun masak. Jadi sendirian gitu. Ya sendirian gak ada yang nemenin. Makanya sering geledek juga sama anak-anak. Geledeknya apa? Sare atuh lawat. Ini tek geledeknya begitu terus. Asli. Nah, itu manis Kang Peri. Terus apa lagi Kang Peri? Pas mau gajian lah. Nah, gajian pas ini mau gajian, yang mau paling gajian. saya suka dengar itu gajian. Soalnya Kang Peri pas pulang ke sini bilang gajiannya itu tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tapi sedikit karena Sedikit, kurang. Nah, tapi kan saya tidak meminta gaji ya Kang Peri ya. Cuma pernah saya tes Kang Peri saya butuh kuota dulu, padahal saya kerjain dia. Tapi nggak bikin video, dia udah datang ke counter ya dulu. Nggak jadilah kata saya. Iya, pada sudah jalan ke konter tuh dari PT ke Indomaret. Bawang 100.000, dia kan mintanya berapa? 150 dulu itu. Emang ngetes ngetes Kang Peri. Ingat nggak sama saya di sini Kang Leman? Kalau mau ngetes Kang Leman saya nggak berani. Nah, itu mau ngetes gitu ke Kang Peri. Ternyata Kang Peri datang dari kapal ke counter. Pas udah nyampe di counter, udah Peri nggak usah nggak jadi. Tapi nggak saya videoin itu emang ngetes doang gitu. Untuk penggajian di sana gak ada yang gak sesuai sih. Rata-rata pas. Pas semua. Ada Ya. rincinya rinci sekali, ada notanya gitu. Dari mulai kita berangkat kasbon, terus dari bonusnya, dari perharinya berapa itu ada. Ada notanya khusus. Berarti Notanya bukan pas. tidak pas, tapi mungkin karena Kang Perinya terlalu boros mungkin boros ya. Kalau buat beli motor di sini kan lumayan. Lumayan bisa beli motor second. Tersecond maksudnya. Kalau misalkan yang paling besar itu di Danang itu sama itu Obet. Paling banyak. Ya, Yosep anak kecil itu tuh. Kecil udah habis banyak makan. Iya. Komplit. Jadi dia itu nggak pandang bulu ya. Pandang dulu. Obet. Nah, Tapi ada Kang Leman di sana. Ada, cuman kita gak bawa. nggak Kalau bawa. ada, kalau misalkan di pasarnya itu banyak. Tapi nggak beli gitu. Iya, nggak beli. Sombong ya. Ya, Sombong sombong beli yang kalau mahal-mahal. gitu. Aduh, Kang Leman sama Kang Mary. Nah, pas begitu sandar itu yang paling mengingatkan berkesan dalam hati itu Dapat sinyal. ketika dapat sinyal. Pertama dapat sinyal. Pertama dapat sinyal. Paling Pas mau nyandar. Pas mau nyandar pertama dapat sinyal itu. Saya curiga itu. Jadi pas pertama kita dapat sinyal, teman-teman itu gak ada yang tahu siapa teman gitu. Iya. Lupa sama teman semua, main HP gitu yang di atas. Curiga di depan, saya, Bang. yang di WC, nggak tahu lah ngapain tahu. Curiga saya itu mainnya itu Candy Crush ya, dia berduit. Biasanya itu yang paling Iya, kira- mematahkan gitu pertemanan. Jadi lupa diri. Ya pas dapat sinyal nih orang-orang pada kemana ya, biasanya makan paling banyak kemana. Obet juga tahu-tahu udah di depan tapi pakai sarungan gini, kopi, HP Aduh, jadi nyender ya. Iya. Kang Obet yang duluan dapat sinyal itu langsung nyender duluan. Iya. Waduh, Kang Obet. Karena kasihan juga ada Jangankan makan, rokok, nyender duluan juga dia yang duluan. ya yang duluan. Si Kang Obet. Aduh, Kang Obet, saya tunggu ya podcastnya di sini.
Kadang itu ya. Untuk cerita Kang Obet. HP 1 di WiFi sama 5an. Wajah. Di hotspot maksudnya ya. Hotspot dari data ya. Dari data. Siapa yang duluan punya data? Ya awalnya gak ada data sih, pakai free Facebook aja di hotspot sama 5 orang itu. Free Facebook aja. Udah berkesan gitu. Habis itulah kontak-kontak Gila, keluarga barulah dapat baru dapat Dapat sinyal, dapat Dapat kuota. kuota kontak-kontak yang di rumah. ada yang video call, ada yang apa main game, ada main game apa? Candy Crush. Kacol gitu apa? Nyocol, gak tau lah. Ayo coy ya. Demo. Kan demo nah. Demo. Tapi ini Kang Leman ya, di Bali itu kan identiknya banyak apa namanya malam ya, pasar malam, bukan pasar malam disebutnya kafe ya, sama ada minuman kan seperti bebas ya, ada wanita-wanita. Pernah nggak, ini mas saya mau menanya pribadi, pernah nggak terpikat sama minuman sama wanita gitu jadi Kalau untuk minum ya udah tradisi ya. iya udah Misalnya tradisi itu ya. ya minum. Ini ada istri Anda di sini ya. Hati-hati dalam berbicara. Saya juga mantau Peri. Mantap. Ya kalau minum kan bareng-bareng Minum bareng. bener. Kalau masalah perempuan Ya. nggak berani. Alhamdulillah. Soalnya sudah saya ingatkan juga di sini. Jangan Mantap. sampai. Tapi emang Kang Peri itu sama Kang Leman kalau udah punya pasangan, emang orangnya setia lah. Jarang-jarang apa aja. Jarang. Bukan saya mengada-ngada, emang setia, jarang itu. Bucin. Kalau dia Kang Bucin, kalau ini Kang Bucin. Kalau Kang Leman sama seperti saya tidak pernah mengatur, tapi pengen bebas ya. Kalau Kang Leman, kalau ini bucin. Kalau mau pacaran sama siapapun, bucinnya aduh gak ketulungan. Jadi alhamdulillah ya kalau untuk mau aman. Ya aman, yang penting mah kita apa namanya? Demo. Ngobrol aja gitu Kang Peri. Ngobrol. Nah, ini Kang Peri sama Kang Leman bercerita dari pahit dan manisnya. Mungkin yang kebanyakan bercerita Kang Peri, soalnya Kang Leman mungkin agak malu, jarang ngobrol-ngobrol. Kang Leman juga punya channel ya, channelnya di FB. Boleh nanti kalian searching. Namanya boleh saya sebutin channelnya? Janganlah. Oh jangan, kalau Kang Peri ada Kang Peri Facebook channelnya. aja kalau misalkan Facebook Oh, ada. Facebooknya ada, boleh. Facebooknya apa Kang Leman? Sulaiman Syahrom Nah, Ratnaningsih. Sulaiman Syahrom Ratnaningsih pakai Y ya. Sulaiman pakai Y, Syahromnya pakai Y ya. Nah, itu nanti boleh di deskripsi dilihat barangkali mau berkenalan. Kalau dulu zaman SMP ini ya, kalau mau diceritain sebelum ke laut, Kang Leman itu mirip Vidi Aldiano. Wah, Kalau mau tahu ya, banyak ceweknya dulu yang mau. Pokoknya mah ada banyak. Itu mirip Vidi Aldiano, aslinya jujur. Kalau dulu dia. Kalau ibaratnya kalau cewek itu kan Mojang, kalau ini mah Arjunanya di SMP. wah. Ripo. Gitu. Pak Komandan ya, masih inget nggak? Ini ada Pak Komandan. Gimana ini Pak Komandan? Teman kita ya, ada yang jadi si Salam-salam Roreng aja. ya. Ya, Salam-salam buat Pak Komandan ya. Jangan lupa ini tonton channel kita ya. Nah ini ada yang mau diceritakan lagi nggak dari Kang Leman atau Kang Peri? Ya itu aja pahit manisnya itu pas dapat sinyal itu manisnya itu. Sinyal Iya, itu pas- paling manis itu ya. Wah, Paling sama manis. gajian. Sama gajian. Gajian. Gajian datang, pas mau pulang kurang. Masih kurang. Akhirnya nggak Karena pernah. habis. Karena habis Karena itu habis. dari bayar ke PT ya. Ada yang kasbon. Iya. Kasbon, bayar kasbon. Kasbon. Bayar kasbon. Tapi alhamdulillah terima kasih ya PT yang udah menyalurkan tenaga kerja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk PT ini supportnya bagus sekali ya. Beda sama yang lainnya, yang abang-abang. Ada, tapi hati-hati ya. Yang namanya PT itu ada PT resmi, ada yang PT yang enggak ya. Jadi Kalau misalkan di Bali resmi semua. semua gitu. Iya, Ya maksudnya PT-nya resmi, cuma kan yang bawa penyalurnya itu banyak kan calo ya. Hati-hati kena calo. Kalau emang mau kerja di Bali itu boleh tanya ke Kang Leman, ke Kang Peri. Ya bisa. Nanti ada penyalurnya langsung ke PT-nya. Kalau ke calo itu kan Harus kita bayar kasbon terus bayar lagi gede ya Iya. temannya. Ada yang memanfaatkan situasi itu. Itu namanya calo ya. Yang oknum yang tidak bertanggung jawab lah. Udah mungkin Kang Peri ada yang mau diceritakan lagi atau mau kita penutupan? Ini kita lumayan ini.
Boleh sok apa tuh ayo orang ngaleleng dulu lah ayo mah orang teh kan geus dila teu pampro kitu nya Kang Lemannya Kang Peri. Da 10 menit deh. udah. Kalau udah ya kita akan penutupan. Nah, terima kasih untuk penonton setia Halo Alma dan ini Peri dan Kang Leman. Mungkin ini sedikit cerita kita bertiga ya. Lebih ke cerita berdua lah. Kalau saya mah cerita bertiga dengan saya mah waktu zaman sekolah aja. Nanti kita zaman sekolah kita akan bercerita ya. Tapi untuk sekarang ini cerita Kang Peri sama Kang Leman pas kerja jadi ABK kapal ya. Nah, kalau misalkan ada salah kata atau cerita yang tidak benar atau misalkan ada yang lebih dan yang penontonnya merasa tersinggung, anak pelautnya tersinggung, boleh DM saya di IG, Facebook ataupun di YouTube-nya langsung di komentar. Bang Bim, misalkan ada yang harus diluruskan yang ini. Nah, boleh nanti kita akan undang kalian datang ke sini untuk melakukan podcast bersama ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama gitu. Beda kapal, beda cerita. Ya, beda kapal, beda cerita. Beda orang, beda cerita juga. Jadi kita hanya menceritakan kisahnya Kang Peri sama Kang Leman di kapal PT Perintis gitu. Jaya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, di like, subscribe, dan di komen. Kalau tidak suka boleh di skip dan ditinggalkan. Karena subscribe itu gratis kalau kalian punya data ya. Kalau nggak punya kuota beli dulu ke counter. Jangan minta ke saya ya. Segitu aja ya cerita dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.